sahabat MTF, salam sehat semuanya. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk melakukan test drive. Test drive kali ini ada yang spesial karena yang akan kita naiki adalah jenis kendaraan mobil listrik dari Hyundai, yaitu Ioniq. Nah, pagi hari ini juga spesialnya saya ditemani sama Pak Erwin, Direktur dari Hyundai langsung. Gimana experience mengendarai mobil listrik ini? Mau tahu keseruannya? Ikuti vlog MTF tentunya. Selamat pagi sahabat MTF semuanya. Nah, kebetulan aku udah ada di dalam Ioniq nih dari Hyundai bersama tentunya Pak Erwin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, kita juga ditemenin nih sama Pak Bayu. Pak Bayu boleh dadah ke teman-teman? Nah, rame ya, tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face shield, sudah cuci tangan. Nah, Bapak, aku mau tanya-tanya nih. Ini kan new experience banget naik mobil listrik. Jadi sih pas baru masuk nggak ada bedanya kayak naik mobil yang lain. Cuma pas mobilnya mulai jalan, aku nggak ngedenger suara mesinnya nih gitu, halus banget ya. Bener ya Pak? Betul. Nah, aku mau tanya nih Pak, Hyundai ini menciptakan atau membuat inovasi mobil listrik pertama gitu, bertenaga listrik. Landasannya apa Pak? Apa yang memotivasi Hyundai untuk menciptakan mobil listrik ini? Ya. Oke, mungkin di awal-awal kita itu kan secara brand Hyundai memang selalu membuat satu inovasi yang baru. Dan di mana memang secara environment friendly juga kita sangat concern. Makanya secara pengembangan teknologi dan juga secara pengembangan dari otomotif sendiri itu bertahap secara berasul-asul menuju kepada electric vehicle. Nah, disinilah kenapa Hyundai membuat terobosan dan istilahnya membuat inovasi baru untuk yang istilahnya memperkenalkan mobil listrik di Indonesia juga. Tentunya ramah lingkungan ya betul, Pak. Untuk betul. support Itu udah pasti juga. kalau itu. Iya, benar Ya. banget. Nah, Bapak, untuk kapasitas atau tenaga mesinnya sendiri ini berapa nih Pak? Kalau untuk torsinya 295 Nm. Ya, dan juga ini karena mobil listrik, jadi torsinya itu di awal langsung bisa mencapai torsi maksimal. Gitu ya Pak. Nah, Bapak, dari Hyundai sendiri, harapannya apa sih Pak untuk pengguna kendaraan nanti di masa depan gitu, dengan adanya si mobil listrik ini gitu? Ya, tentunya kalau kita bicara polusi di udara juga dengan adanya mobil listrik ini sangat mengurangi polusi. Benar Pak. Karena itu adalah environment friendly. Dan juga di sisi lain, pemerintah pun juga sangat mendukung dengan adanya mobil listrik. Dan di mana banyak benefit lah yang bisa dinikmati oleh pemakai mobil listrik. Salah satunya adalah maintenance yang sangat efisien. Dan juga terutama di Jakarta mungkin mobil listrik itu tidak ada pengaruh mobil nomor ganjil dan genap. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu benefitnya ya Pak, nggak kena ganjil genap. Jadi orang secara kasar tidak perlu memiliki dua mobil yang ganjil genap kalau mau masuk ke ini, dan cukup dengan mobil listrik ini ya kan, dan bisa istilahnya tanpa ganjil genap pengaruhnya. Dan di sisi lain ya sangat hebat bakat tentunya. Ya, sangat. Ya. Dan kita kalau untuk mobil listrik ini secara full charging itu artinya full capacity baterai itu bisa dipakai kurang lebih sekitar 350 kilo. Nah, kalau kita lihat pemakaian pribadi di di Jakarta ataupun di kota-kota lain lah ya, itu memang tidak sampai 350 kilo kalau cuma rutin ya kan. Iya. Kayak dari sini ke kantor gitu misalnya. Betul. Nah, itu sangat efisien dengan mobil listrik ini. Nah Pak, tadi dibilang kan untuk maintenance-nya juga efisien gitu ya. Ya memang pertama kita kan nggak perlu membeli bensin atau bahan bakar karena sudah ada baterai yang harus kita charge. Betul. Nah, untuk nge-charge-nya sendiri Pak, ada nggak sih Pak station yang udah disediain di Jakarta untuk point charging-nya gitu selain di rumah kita sendiri? Ya, kalau sebetulnya tadi yang saya katakan 350 kilo, sebetulnya kalau secara charging kita ada beberapa chargingnya. Jadi ada yang fast charging ya, dan juga ada yang AC charging. Itu fast charging yang cuman kira-kira dalam waktu setengah jam sampai 2 jam.
Nah itu adalah yang disiapkan oleh PLN di masing-masing hari ini, di masing-masing kantor PLN sudah ada beberapa lokasi di mall sudah ada. Dan juga kita juga punya yang namanya home charging. Oh iya Pak. Ya, home charging. Nah, kalau kita bicara pengisian itu mungkin dengan istilahnya home charging yang diberikan oleh mobil Ioniq ini secara memang sudah dapat dari mobilnya, itu sangat efisien kalau kita kayak charge handphone aja. Oh, iya. Malam pulang ya kan kita charge ya. Pagi gitu udah full. Pagi udah bisa dipakai lagi ya Pak. Ya sebetulnya ini hanya merubah kebiasaan aja. Benar. Ya kan, dan ini saya katakan efisien, di mana juga biayanya kalau dibandingkan dengan Di bensin jauh lebih efisien ini. Nah untuk tadi dari segi charging, nah untuk perawatannya Pak, kayak misalnya biaya maintenance atau kalau mobil konvensional kan kita beberapa bulan sekali harus cek rutin gitu, kita bisa ke bengkel. Betul. Ini semua di bengkel Hyundai bisa menerima servis atau harus khusus Pak? Enggak, jadi di network kami udah persiapkan bahwa semua network kami bisa melayani electric vehicle ini. Jadi dan juga kalau tadi katakan setiap bulan mesti ke bengkel untuk maintenance, itu lagi nih, mobil biasa itu kan yang emang ICE engine itu apa namanya istilahnya ada olinya, mesti ganti segala macam. Nah kalau listrik ini nggak ada oli kan, nggak ada oli dan nggak ada yang apa namanya seperti mobil biasa lah. Nah ini yang membuat jadi mobil ini tidak perlu yang namanya rutin maintenance seperti mobil biasa gitu loh. Hanya charging ya, dan bisa langsung dipakai. Tentunya kita jadi hemat waktu ya teman-teman, efisiensi budget, hemat waktu. Jadi kayaknya ini adalah solusi nih untuk mobil di masa depan ya Pak. Betul, mobil listrik ini. Betul. Nah Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Yang membedakan mobil listrik ini si Ioniq Hyundai dengan mobil listrik lainnya, kan kita juga udah tahu ya Pak, memang ada mobil listrik lainnya, cuma yang saya tahu baru Hyundai ini yang benar-benar menggunakan baterai gitu. Yang lainnya kan ada yang menggunakan bensin juga gitu ya Pak. Kalau ini apa yang membedakannya nih Pak? Oke, mungkin gini, saya mesti kategorikan kalau yang namanya kalau electric vehicle ya itu adalah electric vehicle. Tapi mungkin masyarakat ada yang mengerti yang dengan mobil yang namanya hybrid. Iya betul, hybrid Pak. Hybrid itu adalah perpaduan antara mesin konvensional biasa dengan baterai. Ya. Nah, kalau hybrid itu sebenarnya kombinasi yang bukan listrik, artinya bukan pure mobil listrik. Ya. Nah, ada lagi yang namanya plug-in hybrid. Plug-in hybrid itu dia mengecas baterai sama seperti mobil listrik. Tapi penggerak mobilnya itu sebetulnya juga sama antara mesin biasa dengan listrik. Nah, kalau Ioniq ini adalah full electric vehicle. Jadi sistem penggerakan mobil ini atau sistem mobil ini digerakkan pure oleh listrik. Nah, itu yang membedakan antara hybrid, plug-in hybrid dan electric vehicle. Nah, kalau sendiri Pak, kemampuan atau kapasitas baterai dari Ioniq ini Pak, bisa mampuni berapa tahun sih Pak kira-kira kalau dalam pemakaian rutin? Kayak misal saya memakai mobil ini hanya untuk ke kantor atau pergi mobilitas sehari-hari di Jakarta gitu. Kira-kira bertahan berapa lama nih Pak baterainya? Kita secara warranty baterai untuk Ioniq ini kita berikan 8 tahun. Jadi kalau misalnya tapi sebetulnya pemakaian sama seperti mobil juga biasanya kita berikan garansi 3 tahun kan. Tapi secara pemakaian ya sampai 10 tahun, sampai mungkin 15 tahun gitu ya. Nah, baterai juga sama sebetulnya. Sama aja kayak ini sebetulnya pengganti mesin. Mesin itu ya kalau misalnya pemakaiannya bagus segala macam dia akan bertahan lama. Tergantung pemakaian juga ya, tergantung Pak. pemakaiannya. Tapi kita pun di sini sudah berarti memberikan warranty buat baterai 8 tahun. Artinya memang ya baterai ini layak untuk dipakai jangka panjang gitu loh. Ini ada pertanyaan sedikit unik nih Pak, lucu juga. Kemarin teman saya nanya, iya kan saya cerita mau test drive Ioniq, wah keren tuh Nat, belum launching bilang. Mereka gini Pak, ada pertanyaan yang lucu. Kalau hujan atau Jakarta kan rata-rata sering banjir nih, Pak. Ada trik atau tips nggak sih gimana cara melewati, kayak misalnya kalau hujan oke lah mungkin udah pasti dites bisa. Nah tapi kalau ada sedikit jalan-jalan yang banjir atau gimana, triknya gimana Pak? Ya sebetulnya gini, ini yang apa istilahnya ya, paradigma atau bukan paradigma, asumsi kita semua ya. Kadang-kadang yang namanya banjir mobil bisa lewat atau enggak sih? Ya, nah
sebetulnya yang dimanapun mobil kalau kelelep ya nggak bisa lewat, Ya, betul, kecuali Pak. amfibi kan. Tapi kalau yang namanya banjir hanya genangan air, genangan biasa selama tidak mengenai kayak mesin-mesin biasa Iya, lah, iya, selama betul. tidak mengenai mesin ya itu Aman ya Pak? aman-aman aja. Ya, berarti- Itu pun dengan listrik ini gitu. Ya. Berarti Jadi, gini teman-teman, itu hanya paradigma dan ketakutan teman-teman aja bahwa mobil listrik tidak dapat melewati genangan air. Pada kenyataannya ini sudah dites dan Bapak berani menjamin bahwa mobil ini bisa melewati hujan dan genangan air ya Pak. Ya, Sama tapi- seperti mobil konvensional tentunya. betul. Cuman jangan sampai kelelep ya, kalau Iya, kelelep ya benar. iya susah. Iya, mobil konvensional juga kalau kelelep mati Pak Iya. soalnya. Nah teman-teman, ini aku sama Pak Erwin dan Pak Bayu kita akan menuju ke charging point-nya. Kita mau di daerah Gambir ya Pak? Iya, betul. Benar. Salah satu Tepatnya di charging mana point. Pak? Tepatnya di kantor PLN di Gambir ini. Jadi memang PLN ini sedang menyiapkan semua di kantor mereka untuk charging yang fast charging ini. Jadi, Oh, jadi PLN juga support untuk si fast charging untuk Hyundai Ioniq ini. Nah, teman-teman nanti aku bakal kasih tahu juga, dijelasin sama Pak Erwin dan mungkin dibantu Pak Bayu untuk gimana sih cara nge-charge mobilnya, sama nggak sih kayak nge-charge handphone gitu ya. Aku yakin sih pasti mudah gitu ya, karena dari dari diciptakan inovasinya mobil ini aja untuk mempermudah mobilitas kita. betul. Gitu, pastinya untuk cara chargingnya pun gampang lah. Nanti kita coba sama-sama di sana juga ya Pak, Betul. barengan. Iya, betul. Tempatnya tuh ada di Gambir. Jadi untuk semua PLN sudah menyediakan fast charging ya Pak, benar? Ya, mereka mempersiapkannya untuk fast charging semua. Lagi mempersiapkan sekali Iya. semua PLN. Nah, PLN support. Nah, MTF juga support nih untuk pembiayaan mobil listrik. Jadi kalian untuk yang mau punya mobil impian mobil listrik nih kayaknya perlu deh, atau udah mulai mau membeli, boleh langsung tanya-tanya ke MTF, karena MTF juga mau support untuk pembiayaan mobil listrik tentunya. Sekarang kita udah sampai nih di PLN daerah Gambir, mau coba untuk nge-charge mobilnya, bener ya Pak? Iya, betul. Kita sampai di kantor Iya. PLN sekarang ini. Diukur dulu ya. Oh, iya. Di belakang ada Iya. Oke. Ya. Jadi kalau kita sampai ke sini nih, para petugas di PLN pun udah tahu, udah ngelihat, oh ada mobil listrik nih, langsung kita diarahkan untuk ke fast charging point-nya, ditanyakan kayak mau nge-charge siapa gitu. Jadi udah gampang, semua sudah teredukasi. Jadi kita tinggal cari parkirannya dan mulai nge-charge gitu. Jadi sudah tersedia juga kamera belakang yang untuk memudahkan kita membantu parkir. Nah, ini kita udah parkir di tempat charging point-nya. Sekarang kita turun dan mau lihat gimana caranya ya, Iya. teman-teman. Oke, Pak. Oke. Nah, teman-teman, ini mobilnya sudah parkir Ioniq persis di fast charging yang sudah disediakan oleh PLN. Nah, Bapak, gimana nih caranya kita kalau mau nge-charge mobilnya, Pak? Itu simpel kayak charging handphone biasa. Iya, terus? Kalau kita lihat tinggal buka ininya, plug-innya. Lalu kita lepas safety konektornya. Ya. Lalu kita tinggal ambil chargingnya. Nah, ini dia chargingnya. Ya, udah tinggal masukkan aja ke dalam. Oke, seperti ini masuk. Ya, dan sekarang tinggal kita barcode. Di scan ya, Pak? Ini coba silakan tuh barcode. Nah, Kita masukkan nominalnya. mau ngisi berapa? Terus KWH. Masih lihat yang terlihat. Ya. Dia Dulu. free ya? Yang ini udah berbayar. Ini bayar. Kalau ini bayar, kalau 10 kWh Biayanya sangat murah sekali. Cuma 12.000. 13.000. Ya. Ini kira-kira total estimasi biaya 13.000. Itu kira-kira setara dengan berapa kilo? Mungkin 10 kWh sampai dengan 100 km lebih. Ya, Oh, 100 kira-kira km ya? 10 kW 100 km. Jadi boleh bilang per kilonya cuma 1.000 perak. Murah banget Ya, ya. Jadi masih terjangkau teman-teman ketimbang kita membeli bensin tentunya nih. Nah, udah tinggal Jadi ini ada aplikasi khusus yang Ya. disediakan atau gimana, Mas? Aplikasi ini nanti harus di-download menggunakan Google Play.
Yaitu aplikasinya namanya charge.in. Oh gitu. Jadi nanti setelah aplikasinya diinstal teman-teman, kita kalau mau charging si Ioniq, kita tinggal scan barcode, habis itu diisi berapa keperluannya, nanti kita tinggal bayar gitu. Betul. Dan sangat-sangat terjangkau ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita nanti tinggal tunggu kalau udah selesai ada notifnya atau gimana nih Pak? Kalau sudah selesai, nanti notifikasi akan berhenti dan dia akan secara otomatis mematikan daya dari mobilnya. Oh gitu ya, jadi Ya. otomatis, jadi kita nggak perlu nungguin, Otomatis. nanti ada notifnya, Ya. kita tinggal balik lagi untuk cabut ya chargernya. Betul, kurang lebih seperti itu. Di kita di sini benar-benar efisien. Jadi kalau kayak supir, AC-nya pun driver only. Oh gitu ya Pak, jadi apa namanya, Jadi belakangnya pemaksimal, iya ya, iya, efisiensi kan nggak banget. perlu gitu loh belakangnya. Oke, Mbak. Nah sekarang kita teman-teman sudah selesai nih untuk tadi lihat-lihat poin chargingnya, juga udah ngetes ngecharge-nya, gimana metode pembayarannya, dan sangat murah tadi sekitar 10 iya 10 kWh ya tadi ya Pak. 10 kWh hanya 13.000 dan itu untuk jarak tempuh sekitar 100 km gitu. Jadi sangat-sangat efisien banget nih. Terus kita sekarang mau menuju ke Geraha Mandiri lagi. Pak, nih sambil ngobrol-ngobrol lagi. Tadi Ya. kita kan sudah kasih tahu teman-teman gimana cara charging mobilnya gitu. Nah, Bapak, aku mau sedikit tanya-tanya nih Pak sama Pak Erwin. Apa sih fitur-fitur menarik dari Ioniq ini sendiri, Pak? Oke. Tentunya karena itu mobil listrik, kita juga mengutamakan mengenai faktor safety atau keamanan. Dan mobil ini dilengkapi 7 airbag tepatnya untuk secara total mobil, baik di front airbag ya, side airbag dan juga rear airbag. Ya. Ya, dilengkapi 7 airbag dan juga kita punya monitor juga sudah bisa terhubung dengan Android Auto atau iPod CarPlay ya, dan juga itu merupakan basic dari mobil ini. Dan juga kita juga ada yang namanya sensor untuk black spot sensor baik kiri kanannya. Yang tentu itu adalah standar daripada Ioniq. Tadi juga sudah dilengkapi oleh kamera belakang ya Pak, jadi memudahkan Pasti, kita ya. banget untuk parkir. Betul. Pasti cewek-cewek nih Pak, parkirnya masih gitu, jadi sangat Ya. membantu sekali. Nah Pak, ini yang ditunggu-tunggu, kapan sih Pak Ioniq ini bisa dinikmati atau dimiliki nih sama teman-teman semua di luar sana Pak? Ya. Oke, sebetulnya Ioniq ini kita secara official launching baru kita lakukan di bulan Oktober. Jadi nanti di Oktober itu sudah mulai bisa dipesan Ioniq ini dan juga di delivery di bulan Oktober ya, ke depan. Artinya start dari bulan Oktober sampai seterusnya ya bisa dipesan. Berarti pre-ordernya sudah bisa dilakukan di Oktober ya Pak? Pre-order sekarang sudah bisa Oh, pre-order sudah dari sekarang. Nah, teman-teman kalau yang udah nggak sabar, ternyata pre-order sudah bisa dilakukan dari sekarang. Nanti launching di Oktober. Buat teman-teman yang mau pesan, nanti aja di bulan Oktober, itu juga bisa banget gitu. Nah, ini untuk Ioniq sendiri ada beberapa varian warna sih, Pak. Oke, untuk Ioniq ini kita mempunyai 2 varian, tipe style dan tipe prime. Prime itu ada yang luxury-nya. Dan kita mempunyai 4 pilihan warna, hitam, putih, silver, dan juga merah. Nah, banyak ya teman-teman untuk pilihan warnanya. Jadi kalian bisa menyesuaikan tuh yang sesuai dengan kepribadian kalian. Tadi sudah disebutkan Ioniq ini ada 2 tipe. Tipenya adalah prime dan style. Prime itu tipe luxury-nya. Lalu juga ada 4 varian warna di hitam, putih, silver, dan merah. Ya. Jadi teman-teman bebas menentukan, bebas memilih juga. Tentunya MTF akan selalu support untuk pembiayaan dalam mobil ramah lingkungan. Teman-teman bisa datang ke cabang MTF terdekat atau ke dealer Hyundai yang terdekat dari tempat teman-teman gitu. Boleh tanya-tanya, nanti MTF bantu pembiayaannya. Benar ya Pak? Betul, betul ya. Nah, nih sebentar lagi kita udah mau sampai di Geraha Mandiri nih teman-teman. Jadi kalian juga bisa nih kalau yang mau test drive mobil ini, kalau kita datang ke dealernya itu bisa nggak Pak kalau mau coba test drive Bisa, mobilnya? betul. Sangat bisa. Jadi silahkan datang ke dealer terdekat untuk merasakan dan mencoba Benar, pasti kendaraan Ioniq ini. new experience banget nih Betul. coba mobil listrik ya. It's fun, very fun. Sangat Pak, karena ini jujur kalau saya pribadi ya Pak, naik mobil ini tuh
nyamannya karena dia tidak terdengar bising Pak, dari mesin juga Ya, nggak betul. terdengar bising dan agak kedap suara dari luar gitu. Dan satu lagi boleh saya sampaikan bahwa Ioniq ini, mobil listrik ini is fun to drive. Jadi apabila teman-teman semua coba mobil ini atau sudah mengendarai ini, very fun dalam mengendarai. Cocok nih berarti buat teman-teman yang berjiwa muda gitu ya Pak. Ya, betul. Karena very fun Ya. untuk experience dalam driving kendaraan apa namanya listrik, benar, car elektrik gitu. Oke deh, sebentar lagi kita akan sampai ke Geraha Mandiri. Oke. Sahabat MTF, kita udah sampai lagi nih di Geraha Mandiri. Perjalanannya sebentar banget tapi cukup menginformatif nih dengan ngobrol-ngobrol sama Pak Erwin dan juga Pak Bayu tadi ya. Dari mulai kita bahas tentang fitur mobilnya, jenisnya ada berapa, terus cara ngecharge-nya, kapasitas mesinnya berapa gitu, sudah terinformasi. Nah teman-teman tadi juga udah dikasih tahu bahwa launchingnya ada di bulan Oktober, jadi jangan sampai ketinggalan, bisa di pre-order dari sekarang. Dan MTF membantu support untuk pembiayaan mobil listrik juga gitu. Kita udah sampai nih di Geraha Mandiri. Nyaman banget ya Pak ya naik mobil ini ya, nggak kedengeran berisik sama Ya, jadi sekali. bisa langsung merasakan kan Iya. bagaimana funnya dengan mobil listrik. Nah buat teman-teman yang mau merasakan juga nih experience-nya, bisa datang tentunya ke dealer terdekat Hyundai dari tempat kalian gitu. Bapak terima kasih banyak ya sudah ajak Sama-sama. saya keliling-keliling Ya. naik Ioniq. Gimana, fun kan? Fun banget Pak. Ya. Halo Pak Haryanto. Thank you. Silakan Pak. silakan. Ya, thank you Pak Haryanto. Terima kasih. Ya ini launch-nya kita Pak, Mandiri Turas Finance. Kita punya launch di sini. Baru di launching bulan September lalu tahun 2019 ya. Jadi pas lah mobil-mobil keluaran terbaru kita pasang juga di sini Pak. Ya, sesuai dengan mobilnya cozy, launching juga cozy ya Pak ya. Ya kita siap support lah semua pembiayaan buat MTF, baik konvensional, mobil listrik kita juga akan support. Thank you, sama-sama support Pak. Oke. Mari Pak, kita lihat dulu. Ya, thank you. Tadi Nadia udah keliling? Sudah Pak, tadi juga udah dijelasin bahwa si Ioniq ini punya dua tipe, ada yang Style. Style dan Prime. Prime. Nah Oh. ini kebetulan yang Prime ya Pak? Ini yang style. Oh ini yang Yang Style. Ini yang style. Jadi kita punya dua varian. Hah? Satu yang luxury yang Sprite, satu lagi yang style. Oke. Terima kasih nih kita bisa display unit terbarunya dari Hyundai ini. Ya, kita Tinggal juga nanti warnanya saya pinjem ya. nanti pada saat launching itu. Pas launching ya, Oktober ya. Rencana Oktober ya. Betul, betul, warna ya. Oktober. Oke. Ternyata new experience banget Pak naik mobil listrik. Tadi saya jalan-jalan sama Pak Erwin nggak kedengeran suara mesinnya, Iya, terus iya. kedap suara dari luar juga. Mobilnya super nyaman. Tadi juga kita udah coba ngecharge di point chargingnya ya Pak di Betul, PLN betul. daerah Gambir Pak. Baik, baik. Ya, mobil ini sangat cocok dengan istilahnya profesional muda ya, dan istilahnya yang kerja aja di daerah-daerah sini nih Pak Haryanto. nih. Oke. Ya karena apa, ini nggak pusing ganjil genap nih, Ya. Dia ganjil genap nggak masalah. nggak ya? masalah. Jadi kayaknya Pak Haryanto juga mesti ada satu nih kayak nanti. Makasih banyak Pak Erwin. Sama-sama, atas Terima support kasih. buat kita juga, kita akan selalu support teman-teman semua. Thank you. Terima kasih ya. Sukses selalu buat teman-teman Hyundai. Ya, thank you. Sahabat MTF, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung acara. Tadi sudah menyaksikan Nadia dan Pak Erwin tadi
test drive Ioniq yang ada di belakang nih, jalan-jalan keliling Jakarta, terus kita ke charging point yang ada di PLN daerah Gambir, bener ya Pak? Ini experience banget. Jadi buat teman-teman yang mau coba test drive Ioniq bisa langsung datang ke MTF karena lagi ada unit displaynya, atau juga bisa ke dealer Hyundai terdekat dari tempat kalian. Dan MTF sangat support untuk pembiayaan mobil konvensional dan juga electric car. Jadi teman-teman gak usah pusing, datang aja ke cabang MTF terdekat. Bapak terima kasih banyak ya Pak sudah ajak saya jalan-jalan. Pak Har terima kasih banyak. Sampai jumpa.